Ya, salam sejahtera buat kita semua yang dikasihi Tuhan. Sahabat RPK yang saya selalu rindukan dan kasihi dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pastor Joshua Tewo dalam program spesial kesayangan kita bersama, Kalam on Air. Firman Tuhan, sabda Allah di udara. Jadi firman Tuhan itu jangan diudarakan saja tapi didaratkan begitu. Nah, kebetulan malam ini saya kembali diminta sebagai pengganti dari bintang utamanya yang lagi berhalangan. Biasalah stuntman begitu kan. Jadi saya juga bersyukur. Kalau di negara barat stuntman itu lumayan juga bayarannya ya. Ya, tetapi ini kayaknya agak sial juga di Indonesia, nggak dapat bayaran, justru keluar duit sendiri. Ini basa-basi di awal, artinya gini, saya mau bicara dari soal hati yang rela dengan hati yang punya motivasi atau orientasi keuntungan, bahkan dalam konteks melayani. Bayangkan sekarang pelayanan sudah jadi komersial. Orang-orang sendiri kadangkala hanya mau melayani kalau ada di depan kata antik yang namanya wanipiro. Saya sendiri juga heran dimulai dari mana ini ya. Atau siapa yang melakukan pergerakan yang sebenarnya tabu dalam dunia pelayanan Kristen yang didasari motif pengabdian. Pelayanan itu bicara pengabdian loh. Ya, kita menatalayankan kebenaran yang kita yakini tanpa pusing kita mau dapat duit atau tidak. Bahkan kita rela berkorban, merogoh kantong kita sendiri demi yang namanya kebenaran dapat disampaikan. Supaya ketika kebenaran itu orang terima, kebenaran itu yang memerdekakan. Karena Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 berkata, "Jikalau engkau tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu." Namun sebelum kita lanjut, saya perlu ingatkan di Kamis 23 September program Kalam on Air ini, seperti biasa saya antar dulu, lalu Anda bisa menjawab. Tapi kali ini saya rubah kebiasaan saya. Anda bisa mulai dari awal bertelepon atau bereaksi atau respon apa saja yang Anda suka. Ya, Anda mau bertanya langsung di 8004-nya 3 kali atau SMS atau WhatsApp atau apa saja yang saudara tahu bisa hubungin saya, hubungi saja. Supaya kita bisa berdialog, kita bisa berdiskusi. Nah, saudara-saudara yang kasih, sahabat RPK yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita melihat satu dasar yang banyak orang Kristen lupakan, yaitu kebenaran. Yesus sendiri bilang, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ya, kalau kita bicara pernyataan atau statement Yesus ini, dia mengatakan, "Akulah jalan dan akulah kebenaran dan akulah hidup." Dia tidak bilang begini, "Aku akan menunjukkan kamu jalan. Aku akan menunjukkan kamu kebenaran. Aku akan menunjukkan kamu hidup, kehidupan." Tidak. Yesus bilang, "Akulah jalan itu. Kalau kamu tersesat, datang saja kepada aku, maka kamu akan berada di dalam jalan yang benar. Kalau engkau berbuat salah dan tidak ada orang yang bisa memaafkan kamu, bahkan orang kecenderungannya menghakimi orang yang berbuat salah, datanglah kepadaku, maka engkau akan memperoleh pembenaran. Engkau akan kubenarkan." Kalau saya mau pakai gaya bahasa Yesus gitu ya. Dan Yesus adalah hidup, kehidupan itu. Dia bilang, "I am the resurrection and the life." Akulah kebangkitan dan hidup. Artinya, kalau Anda oleh dosa terancam binasa, kematian kekal, Anda cukup datang kepada Yesus, minta ampun dan menyerahkan dirimu, maka garansi keselamatan itu diberikan kepada Anda. Tidak ada agama atau sistem kepercayaan di kolong langit ini yang menggaransi 100% akan keselamatan orang yang percaya kepada Yesus. Hanya kekristenan. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang kasih, kalau saya berbicara seperti ini kebenaran
hakiki di dalam Alkitab, saudara-saudara. Ya, saya bilang di Alkitab karena saya tidak tahu di tempat lain ada apa tidak. Tapi sejauh yang saya pelajari, saya juga suka banding-banding loh. Saya suka studi komparasi. Ya, sejauh saya melakukan penelitian atau riset lintas agama atau interfaith, saya nggak menemukan agama tanda kutip seberani kekristenan dan setegas kekristenan yang menggaransi orang pasti di sorga kalau dia mau percaya kepada Yesus. Nah, percaya kepada Yesus ini juga harus diurai. Kepercayaan bagaimana yang menjamin keselamatan seseorang? Kalau dia percaya akan karya Yesus Sang Mesias, Yesus Kristus itu sebagai penebus dan juru selamat orang-orang berdosa. Ya, makanya saya suka katakan, justru tanda kutip teologi itu membuat jadi rancu orang. Kenapa? Karena banyak sekali orang mengatakan Yesus penebus dosa manusia. Yesus penebus dosa. Kata menebus itu Anda tidak dapatkan di sistem perdagangan finansial selain di itu pegadaian. Anda tidak bisa masuk ke swalayan atau ke tempat-tempat jual beli yang lainnya. Lalu Anda mau beli barang, misalkan mau beli headphone ini atau handphone dan berkata, itu harga handphone itu berapa ya, saya mau tebus. Anda akan diketawai gitu loh ya. Dan Anda hanya bisa membeli pada lazimnya pembelian atau jual beli. Tapi kalau di pegadaian juga sebaliknya. Anda tidak bisa melihat barang di sana lalu Anda bilang, itu handphone berapa harganya, saya beli. Anda biar sekaya apa, Anda tidak bisa beli barang sembarangan di situ. Yang Anda bisa beli adalah barangmu sendiri yang tergade di situ, dan harus ada bukti surat bahwa itu benar barangmu dan engkau yang berhak menebusnya. Itu kata menebus begitu, artinya membeli kembali apa yang menjadi miliknya. Nah, dari awal bukan dosa manusia yang menjadi milik Tuhan. Dari awal itu, saudara-saudara, manusia dosa itulah yang milik Tuhan, bukan dosa manusia yang milik Tuhan. Yang Tuhan tebus bukan dosamu, tapi engkau yang berdosa. Kalau dosamu ditebus, dosamu masuk surga, kau neraka. Ulang-ulang saya katakan seperti itu untuk apa? Ini sebenarnya memberikan koreksi kepada statement-statement yang rancu, yang tidak alkitabiah, yang membuat orang jadi bingung ketika menalarnya. Gitu loh. Termasuk ada beberapa statement yang sebenarnya sudah jadi tidak benar gitu loh. Karena di Alkitab tulisnya nggak begitu. Misalkan di Alkitab tulis anak Allah, tapi kemudian teologi membaliknya, putar balik. Allah anak. Nah itu kan jadi gak benar. Nah, ada yang bilang mulai ini nyinggung-nyinggung. Enggak, bukan nyinggung, ini cuma buka-bukaan aja. Karena apa? Sudah zamannya kan ini zaman keterbukaan bro. Anda tidak bisa lagi tutup-tutupin. Saya tadi berbicara dengan seorang tokoh Kristen dalam sebuah perbincangan ringan di sebuah resto kecil yang sederhana. Kita ngobrol-ngobrol, sudah lama gak jumpa. Lalu dia tanya gitu loh, Pak Joshua, ada hal yang sepertinya nggak bisa kita buka di tempat umum. Saya bilang, apalagi hal yang tidak lagi terbuka zaman sekarang ini, ya. Dan bahkan saya katakan semua doktrin teologi gereja lintas sinode apapun itu sudah nggak bisa lagi ditutup-tutupin. Itu harus bisa terbuka dan rela diuji, ya. Apakah doktrin ini benar? Apakah teologi ini benar? Ukurannya apa? Sekarang udah zaman terbuka. Jadi Anda tidak bisa mengatakan, oh saya itu ada di Alkitab. Anda harus buktikan di mana di Alkitab. Nah kalau tidak ada, dalam hitungan detik Anda akan dikatakan bohong. Sebelum saya mendapat teguran lebih jauh, kita rehat dulu untuk memberikan kesempatan yang satu ini lewat. Stay at home, work from home, and pacaran from home. Ya itu jadi semua from home.
Ya, kadang-kala ini jadi slogan karena apa? Akhirnya orang keluar juga gitu loh kan. Karena manusia itu beda, nggak bisa dikandangin. Anda mau kandangin manusia, Tuhan aja nggak sanggup mengandangin manusia gitu loh. Makanya Tuhan kasih kebebasan manusia, cuma kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, manusia dalam keputusannya melakukan apapun mereka harus bertanggung jawab. Ya, tidak boleh Anda bilang saya mau lakukan ini, lalu kemudian begitu ada dampak atau ada masalah dari keputusan Anda, lalu Anda tidak mau bertanggung jawab. Nah, saudara yang kekasih, terlebih kita manusia-manusia Kristiani, orang-orang yang katanya menjadi pemercaya Kristus, orang-orang yang katanya mentuhankan Yesus, menyembah Yesus sebagai Allahnya. Nah, kalau saya bicara begini lagi pada ribut nih. Wah, Pak Yosua jangan bilang Yesus itu Tuhan dong, Yesus itu Allah. Ya, karena Yesus hanyalah salah satu nabi dibandingkan sesama dengan nabi yang lain. Ya, itu benar menurut pendapat dan teologi Anda. Tapi yang saya yakini nggak seperti itu. Yang saya yakini berdasarkan kitab suci yang saya yakini kebenaran, Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allah. Dia Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Saya bisa tunjukkan ayatnya. Dan Yesus itu adalah Allah yang esa. Ada ayatnya. Di mana? Ya tentu bukan di Al-Quran. Ada di Alkitab, bukan juga di Weda dan Tripitaka. Di Alkitab. Masa sih? Saya baru tahu kalau ada ayatnya mengatakan Yesus itu adalah Allah yang esa, Allah yang maha besar, Allah yang Allahu Akbar. Kita pinjam kata ya. Ya. Oh, berarti Anda belum memahami kekristenan. Lalu Anda putuskan untuk murtad dari kekristenan. Itu cilaka, bro. Mestinya saudara teliti dulu sebelum ambil keputusan tinggalkan iman Kristen. Ya. Makanya saudara-saudara, Anda ketika meninggalkan iman Kristen, Anda penasaran, lalu Anda cerita hal-hal yang tidak benar terhadap kekristenan, iman Kristen. Lalu kemudian Anda mendapatkan tanggapan balik yang keras. Lalu Anda marah. Setelah itu Anda provokasi orang untuk membangun kebencian lintas agama. Inilah ketidakbenaran itu. Nah, saudara yang kekasih, saya berbicara soal kebenaran saat ini. Ya, karena dikatakan begini, kebenaran sejati itu beda dengan kebenaran relatif yang dunia sodorkan. Kebenaran sejati hanya ada di dalam kekristenan. Nah, ini keyakinan saya, boleh dong. Saya yakin begitu. Anda tidak setuju nggak apa-apa gitu loh. Tapi itu hak saya juga untuk menyatakan keyakinan saya. Dan hak saya ini dijamin oleh Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. You know? Jadi saudara mesti tahu. Saya yakin betul bahwa Alkitab saya adalah kebenaran sejati. Nah, kebenaran sejati yaitu firman Allah, segala tulisan yang diilhamkan dan diwahyukan oleh Allah, kebenaran inilah yang bersifat sejati, kebenaran yang memerdekakan. Tadi saya kutip ayat Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Jika engkau tetap dalam firman-Ku, kata tetap itu konsisten, ya, terus melakukan semacam kontemplasi dengan firman Tuhan. Anda merenungkan, dalam Mazmur mengatakan orang yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Saudara-saudara, sebenarnya cukup mewakili pagi dan sore. Ya, cuma kan orang Indonesia bilang, ya berarti kan cuma siang dan malam, pagi dan sore enggak. Itu kadang-kala memang kadrun-kadrun Indonesia begitu. Ya, saya suka katakan tidak semua kadang-kala harus dituliskan secara detail. Nanti kalau semuanya ditulis kata per kata, Alkitab ini enggak cukup. Bahkan ruang di dalam bumi ini enggak cukup menampung Alkitab kalau harus titik koma detailnya disampaikan, tidak. Ya, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu mewakili pagi dan sore. Artinya di sini dituntut kita punya konsistensi, kesinambungan di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau engkau katanya rajin merenungkan firman Tuhan, selalu merenungkan firman Tuhan dengan bahasa siang dan malam, pagi dan sore itu,
maka Anda akan mengetahui kebenaran. Nah, kebenaran ini bukan kebenaran yang saya bilang tadi disodorkan oleh dunia. Enggak. Ya, kebenaran sejati yang bersumber dari Alkitab, bersumber dari firman Allah. Nah, kebenaran jenis inilah kebenaran yang memerdekakan. Itu Alkitab bilang begitu. Nah, ini senada atau senafas dengan apa yang dikatakan oleh Yesaya di dalam pasal 32 kitab Yesaya ayat 17 yang mengatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Perhatikan baik redaksi kalimat di dalam ayat Yesaya 32 ayat 17 ini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, jadi kalau kita padu dua ayat ini, Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 32, kebenaran yang bersumber dari Alkitab adalah kebenaran sejati yang memerdekakan orang itu, dan juga kebenaran yang merupakan sumber dari damai sejahtera itu muncul, ketenangan dan ketentraman sebagai akibat orang yang memiliki kebenaran itu. Maka hasilnya begini, kalau engkau punya kebenaran dalam hidupmu, kebenaran sejati yang bersumber dari firman Tuhan, maka pertama, engkau menjadi manusia merdeka. Engkau akan dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa, saudara? Dosa. Pertama, kebenaran yang memerdekakan dari dosa adalah kebenaran bahwa Yesus telah mati di kayu salib dan telah dibangkitkan dari antara orang mati dan telah naik ke sorga sebagai penebus, penyelamat Anda yang mau percaya karya pembebasan manusia dosa di Bukit Golgota. Itu kebenaran. Kenapa? Karena peristiwa ini adalah peristiwa historikal, bukan fiksi. Ya, apa yang dialami Yesus di kayu salib itu adalah kisah nyata, the true story. Ya, untuk apa dia menderita sampai mati di kayu salib? Itulah pemenuhan atau penggenapan rancangan Allah yang sudah dinubuatkan sejak manusia jatuh pertama kali dalam dosa. Tuhan sudah rancangkan keselamatan agar manusia diluputkan dari kebinasaan akibat dosa. Gitu loh. Jadi saudara-saudara yang kekasih, karya Yesus di salib itu adalah karya penebusan, karya penyelamatan. Bahkan saya selalu katakan juga, itu karya pertukaran. Anda dan saya lah manusia-manusia pendosa, para penjahat, para bajingan ini, yang sebenarnya dengan segala dosa dan kejahatanmu harus terpaku di kayu salib di Golgota. Karena setiap orang yang berdosa, dialah yang harus mati. Ya. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih, jadi kita yang mestinya tergantung di salib, tapi karena kasihnya yang luar biasa, dia menggantikan kita. Ini yang dibilang pertukaran, substitution. Ya, karena apa? Bukan karena semua perbuatan baik, tidak ada. Tidak ada satupun perbuatan baik kita yang dapat dianggarkan sebagai syarat kita bisa diselamatkan. Gak ada, saudara-saudara. Mau perbuatan baik itu dinamakan dengan amal, sedekah, apa saja, itu bukan persyaratan keselamatan. Aduh, terlalu rapuh. Perbuatan baik apa yang betul-betul bersih dan bisa menjamin Anda diselamatkan? Upaya perbuatan baik apa? Gak ada. Saudara-saudara, semata-mata kalau Anda dan saya diselamatkan karena iman kepada Yesus, itu adalah anugerah. Makanya kalau dikatakan anugerah, itu pemberian cuma-cuma yang sebenarnya Anda tidak layak menerima. Dan kalau Anda mau membayarnya, Anda tidak akan sanggup membayar biaya keselamatan. Begitu mahalnya. Sehingga karena begitu mahalnya, darah yang mahal itu, tidak ada manusia yang sanggup membayarnya, maka itu diberikan cuma-cuma, anugerah gitu loh. Tapi ini bukan anugerah murahan gitu loh. Anda tidak mampu untuk membayar biaya keselamatan terhadap dirimu akibat dosa dan kejahatan yang akan membawa Anda pada muara kebinasaan.
Ya, makanya orang-orang yang sadar bahwa dia telah ditebus, diselamatkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, saudara-saudara, pasti mereka orang-orang yang tidak akan menyombongkan diri. Tidak akan menganggap dirinya paling hebat daripada yang lain. Enggak, makanya saya heran juga kalau ada orang Kristen yang sombong, angkuh, dan menganggap dirinya paling rohani, paling dipakai Tuhan. Saya juga bertanya-tanya, ini manusia dari mana? Apakah betul-betul dia menghayati keselamatan yang dia terima sebagai anugerah? Mestinya kita yang menyadari bahwa kita telah diselamatkan oleh karena iman, hidup kita telah dirubahkan oleh kasih karunia Kristus, dan oleh Roh Kudus kita dijadikan anak-anak Allah. Saudara-saudara, karena iman, kita mestinya lebih merendahkan diri dan lebih antusias untuk melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran sejati yang dapat memerdekakan orang banyak seperti kita pertama kali dimerdekakan karena telah menerima Injil keselamatan kita lewat pemberitaan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, sampai di sini saya mau menekankan sesuatu, bahwa kalau tidak ada kebenaran, maka tidak akan tumbuh damai sejahtera. Artinya yang saya mau kutip ini di Yesaya 32 ayat 17 tadi kan bunyinya lengkapnya begini. Di mana tidak ada kebenaran, di situ tidak akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat ketidakbenaran ialah ketidaktenangan dan ketidaktentraman untuk selama-lamanya. Maksud saya kalau ayat itu dimasukkan kata negatif tidak. Karena yang aslinya original ayat itu bunyi begini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau Anda masukkan kata tidak di dalamnya, maka bunyinya di mana tidak ada kebenaran, di situ tidak akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat ketidakbenaran ialah ketidaktenangan dan ketidaktentraman untuk selama-lamanya. Makanya saudara-saudara, ini menjadi yuri. Ayat ini sebenarnya menjadi ukuran, menjadi wasit dalam hati kita. Artinya, kalau Anda punya kebenaran, mestinya hidup yang Anda tampilkan penuh damai sejahtera, ada ketenangan, ada ketentraman. Ya, kalau Anda bilang di keluarga Anda tidak ada damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman, dipertanyakan apakah ada kebenaran di dalam bangsa saya nggak ada damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman. Apakah Anda ada kebenaran di bangsa saya, Pak Yosua? Oh, saya nggak bilang begitu. Pasti ada kebenaran di Indonesia, cuma kadangkala pemimpinnya, penguasanya, penyelenggara pemerintahannya menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia dengan tidak benar dan tidak berdasarkan kebenaran. Supaya saya nggak lanjut memprovokasi saudara, saya istirahat dulu. Jam di studio kami menunjukkan pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Hey, baru dari kegiatan di luar rumah. Ingat, langsung mandi ya, dan langsung juga dicuci bajunya. Woi bang, jam segini kagak kelar-kelar itu ngoprek radio. Bentar lagi juga udah beres ini. Lagian ngapain sih denger radio bang? Hai sahabat RPK, nama saya Angelina, umur saya 23 tahun. Saya dengerin radio sejak saya kecil, karena ketika saya berada di rumah nenek saya selalu memutarkan radio. Jadinya saya juga ikutin dengerin deh. Nah, kenapa saya dengerin radio? Karena selain bisa mendapatkan informasi yang banyak, saya juga bisa merequest lagu-lagu kesukaan saya. Wah keren. Keren kan? Makanya, ayo lanjut denger radio. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96,3 RPK FM Jakarta. Ya, kembali dengan saya Pastor Joshua Teu dalam program rohani spesial kesayangan kita bersama, Kalam on Air. Saudara-saudara, sebelum saya lanjut dan sambil kita menantikan teman-teman yang mau bertelepon atau ber-WhatsApp atau ber-SMS,
Saya mau menceritakan satu hal sebelum saya masuk ke sini. Saya sebenarnya sudah masuk sini tepat waktu, bahkan sebelum jam 8 waktu untuk Kalam on Air mengudara. Cuman saya lihat jam tangan saya, kayaknya masih jam 7 nih. Saya nggak tahu, padahal saudara-saudara, jam tangan saya ini sudah salah. Mestinya sudah setengah 8. Ya, saya pergi beli kopi, saya duduk minum kopi sebentar sambil nunggu. Begitu saya muncul, Pak, itu sudah cepat Pak, itu udah mau mulai. Sudah lewat 5 menit. Waduh, berarti saya melihat pedoman yang salah. Ya, jam saya ini, ya akhirnya saya bilang, memang kualitas juga ya yang menentukan. Semakin murah jam tangan, semakin bahaya penunjukan waktu. Kita bisa disesatkan oleh waktu yang tidak normal, tidak konsisten karena jam tangan yang murahan. Sebaliknya, saya juga heran kok hari ini saya bawa jam tangan ini ya. Saya punya jam tangan yang cukup mahal, orang bilang katanya jam bermerek gitu. Memang gak pernah kurang sedetik pun. Ketepatan waktunya itu dengan mesin yang sudah mendunia. Ya saudara-saudara, itu tidak diragukan ketepatan waktunya. Ini bicara masalah kualitas. Nanti kalau saya sebutkan nama merek jam tangan ini, saudara bilang sombong nih ya. Padahal sebenarnya walaupun itu mereknya merek internasional, tapi itu Casio. Ya dikasih orang gitu loh. Ya walaupun jamnya Rolex gitu ya, sudah. Ya, pendeta pakai Rolex, gila tuh. Ya pendeta nggak boleh pakai Rolex gitu loh. Kan saya sudah bukan pendeta. Saya hamba Tuhan gitu. Dulu saya pendeta nggak boleh pakai Rolex. Nah, sekarang saya hamba Tuhan boleh dong. Apalagi dikasih orang, kok mau dibuang sih? Apalagi orangnya bilang jangan dijual ya Pak Yosua. Saya bicara begini bukan bicara ngelantur, bukan. Ini ada maksudnya, saudara-saudara. Kita bicara kualitas, ya. Kualitas itu menentukan harga. Kualitas itu harga itu tidak bisa dibohongi gitu loh, saudara-saudara. Ya. Makanya saya katakan, begitupun iman. Iman yang berkualitas itu akan menjamin Anda dibawa kepada kehidupan dan keselamatan. Tapi kalau iman yang tidak berkualitas, saudara bisa disesatkan kemana-mana, saudara-saudara. Ya, tidak ada ketepatan di dalam pemahaman, tidak ada ketepatan dan kepastian di dalam keselamatan gitu loh. Nah, saya mau katakan iman kepada Kristus Yesus Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat dan tidak ada yang lain. Itu yang saya bilang kualitas iman yang merupakan kasih karunia. Saudara-saudara, kalau engkau beriman kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat dan tidak ada yang lain, dan engkau mau hidup di dalam perintah-perintah dan kehendaknya, waduh, itu yang saya bilang dari awal, ada kepastian. Waduh, ketepatan dalam penunjukan itu. Alkitab itu sebagai pedoman yang waduh luar biasa. Tidak berkesalahan, itu yang saya bilang berkualitas. Kitab suci yang berkualitas itu ya Alkitab. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada buku-buku yang diklaim sebagai kitab suci ya. Saya hormati, tapi saya orang yang sangat menghargai dan bangga punya kitab suci Alkitab itu, saudara-saudara. Boleh dong. Iya, siapa yang mau hakimin saya? Kalau saya bilang saya bangga saya punya Alkitab, saya punya kitab suci yang benar. Saya yakini tidak ada kitab suci lain di dunia ini selain Alkitabku merupakan kebenaran sejati. Itu hak independen saya sebagai manusia. Itu hak asasi saya sebagai manusia. Anda juga boleh mengklaim hal yang sama. Silakan aja. Ya kan? Bisa saja, nggak ada masalah. Ya. Tapi Anda harus membuktikan kebenaran perkataanmu dengan apa? Dengan buah kehidupanmu yang dimerdekakan oleh yang kau anggap kebenaran. Apakah dengan mempercayai kitab sucimu engkau dimerdekakan? Apakah engkau dengan mempercayai ajaran teologimu engkau dimerdekakan? Apakah engkau diyakinkan akan kehidupan yang membawa berkah bagi dunia dan dijamin ke sorga? Itu Anda harus buktikan itu dalam kehidupan yang katanya engkau percaya kitab suci Alkitab sebagai satu-satunya kebenaran sejati di muka bumi ini.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya akhirnya ingin buat statement penutup saya sambil mau bahas WhatsApp atau mungkin ada saudara yang mau bertelepon. Bahwa saudara-saudara, apa yang dikatakan Alkitab itu ya dan amin. Ya, ketepatannya, keakurasiannya itu tidak bisa diragukan lagi. Dan saya mau katakan kepada saudara, apa saja yang diajarkan Alkitab, saudara-saudara, itu tidak ada bandingnya dengan ajaran manapun. Saya beri contoh, saudara-saudara ya. Hanya Alkitab yang bisa memperkenalkan Allah yang Maha Kuasa, Sang Pencipta dari A sampai Z, dari Alfa sampai Omega, dari awal sampai akhir. Yang bisa menceritakan tentang kejadian alam sebelum dunia ada, sampai nanti kesudahan dunia bagaimana, hanya Alkitab yang ceritakan. Ya. Dan bagaimana asal muasal kejatuhan manusia dan terancam kebinasaan di neraka, lalu kemudian ada story penyelamatannya di dalam Yesus, hanya Alkitab yang sampaikan. Ya. Dan tidak ada keraguan sedikit pun betapa luar biasanya akurasi, ketepatan, sinkronisasi ayat-ayat di dalam Alkitab itu satu dengan yang lainnya. Itu saling mendukung dan saling melengkapi, saling menyempurnakan. Saudara-saudara yang kekasih, akhirnya saya mau katakan, kalau kita bicara kebenaran, juga pasti dituntut moralitas dari kebenaran yang dianut. Artinya begini, orang yang mengatakan dia pegang kebenaran, dia hidupi kebenaran, dia tidak boleh menafikan tuntutan orang mau melihat moralitasnya berbeda dengan moralitas orang-orang yang tidak menganut kebenaran itu. Ya, saudara-saudara, contoh, hanya di dalam Alkitab, hanya Yesus yang mengajarkan kebenaran yang melampaui semua ajaran manusia, baik yang sudah pernah ada, yang ada sekarang, maupun yang akan ada nanti. Apa itu? Hanya Yesus satu-satunya orang di kolong langit ini yang pernah mengatakan bahwa kalau dunia mengajarkan, kalau agama mengajarkan gigi ganti gigi, mata ganti mata, aku mengajarkan kepadamu, janganlah membenci orang yang membenci engkau, tapi berdoalah bagi mereka yang membenci engkau. Orang yang menampari pipi kananmu, kasih juga pipi kirimu. Orang yang melemparimu dengan batu, balas dengan kapas. Orang yang mengutukimu, jangan kau terperangkap balas mengutuk. Karena kita dipanggil bukan untuk mengutuk, melainkan memberkati. Jadi berkatilah mereka yang mengutukimu. Ya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ada ajaran agama yang coba mengajarkan, jangan berbuat apa yang kau tidak mau orang lain perbuat kepadamu. Tapi kekristenan, Yesus mengajarkan standarnya lebih tinggi. Dengan mengatakan, apa yang engkau mau orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu juga kepada mereka. Kenapa saya bilang standarnya ini lebih tinggi? Karena ajaran agama yang satu mengatakan jangan perbuat, jangan, ini negatif. Orang jadi takut berbuat apa-apa. Tapi kalau Yesus ngajar, perbuatlah. Ya, apa saja yang kau mau perbuat, perbuatlah. Ya. Namun ingat, ya, kalau engkau mau orang lain perbuat kepadamu yang baik, lakukanlah yang baik. Makanya dikatakan, berbuatlah apa saja yang kau mau orang lain perbuat bagimu. Gitu. Tapi ini tidak ada unsur kata negatif, jangan. Bukan. Justru kita didorong untuk proaktif berbuat baik, supaya orang lain juga mencontohi kebaikan yang kita lakukan. Oh, itu hebat. Lalu Yesus bilang, kalau semua agama dan ajaran budaya mengajarkan sampai pada mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu lazim. Karena sesama penyamun, sesama perampok, sesama preman juga saling mengasihi di antara mereka.
Nggak ada bedanya kau dengan dia. Kalau kau mau sempurna seperti Bapamu di sorga, ini yang saya bilang, nggak didapatkan di ajaran agama manapun di dunia selain di dalam kekristenan yang diajarkan oleh Yesus. Yesus bilang begini, kasihilah musuhmu. Waduh, itu statement yang paling hebat, saudara-saudara. Ya, kasihilah musuhmu. Gitu kan? Musuh aja kita harus kasihi. Apalagi saudara kita seiman. Ya, musuh dikasihi. Makanya saya nggak setuju juga kalau penangkapan Yahya Waloni menuai sorak-sorai kegirangan, kegemasan, dan bahkan penjarakan. Saya juga pernah menyesal sih. Saya juga pernah salah satu yang ikut-ikutan. Ya, tangkap, penjarakan Yahya Waloni. Gitu. Padahal mestinya kita doakan banyak supaya Yahya Waloni dan mualaf-mualaf lain itu bertobat sungguh-sungguh, karena mereka waktu murtad mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat gitu loh. Ya, itu nggak menunjukkan azas ajaran Kristen. Alkitab bilang musuh harus dikasihi. Nggak boleh kita sorak-sorai untuk kemudian menghujatnya, menghakiminya. Istilahnya, kesenangan kita melihat musuh kita yang menganiaya kita, yang menghina kita, melecehkan kita. Waktu dia ditangkap atau dia ada dalam masalah, lalu kita sorak-sorai kegirangan, kapok lu, waduh, gue senang banget. Kalau perlu, penjarakan, matiin dan sebagainya. Itu bukan ajaran Kristen, bro. Itu saya nggak tahu itu ajaran kadrun dari mana. Jangan terkontaminasi dengan spirit kadrun yang selalu ingin pembalasan dan kematian musuh-musuhnya. Kita orang Kristen nggak boleh begitu, bro. Taubat aja. Mari kita sama-sama bertobat. Kita lakukan seruan pertobatan massal. Kita mengasihi kadrun-kadrun yang membenci kekristenan. Kita ampuni mereka yang melakukan kejahatan kepada kita. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itulah kebenaran Alkitabiah. Tuhan memberkati kita. Kita biarkan dulu satu ini lewat. Ya, kembali dengan saya Pastor Joshua Tewu dalam program Kalam on Air di Radio Pelita Kasih, radio kesayangan kita sampai Tuhan datang. Haleluya. Saudara-saudara, sebelum lanjut, saya terkesan dengan tawaran saya punya partner ini. Dia bilang, "Om, mau diambilkan air minum?" Waduh, saya kaget. Ini salah satu reformasi RPK loh. Dulu RPK nggak boleh bawa minum di dalam ruangan studio. Sekarang sudah ditawarin mau dibawakan minum. Saya bilang ini kemajuan. Ya, RPK aja terbuka kepada adaptasi perkembangan zaman. Tapi banyak pendeta nggak bisa terbuka gitu. Saya heran. Terus saja terkungkung dengan teologi berabad-abad, dalil-dalil teologi yang berabad-abad, dan kemudian nggak bisa lepas. Dan akhirnya jadi kantong kulit yang lama seperti Yahudi Israel jadi kantong kulit yang lama yang tidak lagi bisa diisi dengan anggur yang baru. Banyak gereja-gereja Kristen juga jadi kantong kulit yang lama, nggak bisa jadi kantong kulit yang baru. Kenapa? Karena nggak mau menerima pembaharuan, nggak mau mengupdate diri gitu loh, nggak mau mengupgrade diri. Mestinya kita harus terbuka kepada pembaruan, kita harus belajar. Status kita loh bukan cuma pengikut Kristus, tapi murid. Itu status sejati, murid Yesus. Artinya apa? Sampai Tuhan datang, kau harus tetap terbuka kepada yang namanya pengajaran, pembelajaran. Tidak boleh berhenti belajar, harus terus belajar, berkembang, saudara-saudara. Wah, kalau saya mau lanjutin nanti nggak cukup lagi waktu untuk bahas WA. Saya mau bahas WA aja lah. Ya, ini dari Pak Irian di Bogor. 0857 716 1 kalinya kan 3 kali. Maksudnya sekian ya. Pak Iriandi bilang begini, "Shalom Pak Yosua." Shalom juga Pak Iriandi. Apa kabar di Bogor? Baik ya. Saya Iriandi, tahu Anda sudah bilang di situ. Saya dari seberang Pak. Seberang mana ini? Seberang Sungai Yordan atau seberang Galilea?
Oh, maksudnya dari agama lama gitu ya? Oke, Anda nggak mau kasih tahu agama apa, ya sudahlah. Pokoknya dari seberang gitu loh. Sebelum pilih ikut juru selamat kita, Yesus Kristus. Oh, berarti sudah sama dengan saya. Juru selamatnya adalah Yesus Kristus. Sebelum pilih ikut juru selamat kita, Yesus Kristus, Pak, apakah kita perlu membaca seluruh kitab perjanjian lama semua? Kenapa tidak fokus perjanjian baru saja? Terima kasih, Kalamon R sangat memberkati. Ya, Anda harus baca seluruh Alkitab. Dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat 21. Ya. Kenapa? Karena kalau Anda cuma baca fokus perjanjian baru, Anda tidak akan mengerti banyak hal di perjanjian baru tanpa Anda mengetahui sumbernya, dasarnya. Karena perjanjian lama itu merupakan dasar perjanjian. Perjanjian yang kemudian digenapi. Dan ada perjanjian-perjanjian yang Tuhan perbaharui dengan umat manusia. Dan saudara-saudara, kita tidak bisa juga membaca perjanjian lama saja dan kemudian menolak perjanjian baru seperti kaum Yudaisme yang semakin marak di Indonesia ini. Saya juga heran loh. Itu Yudaisme sebenarnya agama Yahudi ini kan adalah agama eksklusif. Khusus di kalangan Israel Yahudi saja mestinya. Ya, dia bukan agama misi, tapi sekarang kayaknya sudah keren juga, sudah mulai mengembangkan diri. Sudah mulai bermisi juga mencari pengikut. Padahal kan itu agama Yahudi itu khusus agamanya orang Israel. Israel itu agamanya Yahudi. Makanya mereka disebut agama berbangsa, bangsa beragama. Bisa disebut mereka ini orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel. Tapi sekarang orang Manado sudah ada jadi orang Yahudi. Heran juga. Ya, orang Ambon jadi orang Yahudi. Ya, lalu kemudian supaya meyahudikan diri pakai kippah lagi. Ya, kemudian disunat lagi dan seterusnya. Ya, itu hak pribadi sih. Tapi saya mau katakan sama Pak Iriandi, baca Alkitab. Enak, nikmat baca Kejadian. Saya ini baru baca Alkitab, seluruh Alkitab Pak, dari Kejadian sampai Wahyu baru 27 kali. Ya, selama saya pelayanan sudah 37 tahun lebih, saya baca 27 kali. Perjanjian baru saja kira-kira hampir 50 kali, Pak. Belum lagi topik-topik tertentu yang saya baca berulang-ulang ratusan kali. Ya, karena apa? Saya khotbahnya sudah ribuan kali, Pak. Jam terbang saya sudah cukup tinggi. Ya, sehingga saya mulai memahami. Itu pun mulai memahami. Artinya gini, saya aja yang sudah lama melayani, selalu asal saya baca Alkitab, firman Tuhan, selalu ada yang baru, ada pembaharuan, ada yang luar biasa. Yang selama ini saya belum mengerti. Sekarang saya baru mengerti, waduh, ternyata ini luar biasa ya. Jadi Alkitab itu firman Tuhan yang selalu baru setiap kali kita baca. Jadi Anda harus baca seluruhnya. Dan saya mau katakan, membaca Alkitab itu luar biasa, indah. Ya, dan Anda harus menyalin seluruh Alkitab itu di dalam memori otak Anda dan hati Anda. Nah, nanti Roh Kudus yang akan mengklik, memunculkan jika diperlukan ayat-ayat itu di dalam segala hal, segala aspek kehidupan saudara. Ya, itu aja sih barangkali kalau soal pertanyaan Anda ya. Ya, kalau Anda mau fokus ke perjanjian baru silahkan, tapi tidak boleh hanya membaca perjanjian baru tanpa membaca perjanjian lama, nggak bisa. Ya, tapi Anda juga tidak boleh hanya membaca Alkitab perjanjian lama dan tidak mau perjanjian baru, menolak perjanjian baru. Juga lebih fatal lagi, kacau lagi. Jadi baca keseluruhannya. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Maleakhi 4 ayat 6, seluruh perjanjian lama. Dan Matius 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat 21, seluruh perjanjian baru Anda harus baca. Tapi bacanya jangan baca diem. Ya, baca dalam hati. Irian, nanti imanmu gak muncul. Baca bunyi, ya, baca bersuara gitu loh. Karena Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi firman itu kau baca, kau dengar, telingamu dengar. Kalau baca dalam hati, telingamu gak dengar. Makanya banyak
Orang-orang Kristen yang dulu ya, orang-orang Kristen mainstreamen gitu loh, yang kalau baca Alkitab dalam hati itu tradisi yang salah dikasih ajar turun temurun dengan opa-opa moyang keterang itu. Ya sehingga apa? Iman tidak timbul. Ya, padahal mestinya baca Alkitab itu firman Tuhan, baca supaya telinga kita juga dengar. Iman timbul dari membaca yang seperti itu. Ya, karena baca Alkitab dalam hati nih, Anda baca, ya, aminnya besok pagi Anda ketiduran gitu loh. Jangan, tapi jangan juga baca tengah malam. Firman Tuhan berkata, tetangga lempar batu. Ya, normal aja, yang penting sudah didengar telingamu gitu ya. Imanmu pasti timbul. Baca yang benar, terus baca Alkitab itu, Iriandi, bacanya harus baik, benar, tepat, dan harus didramatisasi cara bacanya. Nggak boleh baca asal-asal kayak baca koran begitu, jangan. Baca Alkitab itu baca yang benar. Misalkan tadi saya kutip Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Baca Alkitabnya mesti begitu. Baca kata-katanya nggak boleh salah, harus tepat, harus baik cara bacanya, harus benar. Ya, intonasinya harus dimainkan. Yang mana intonasi yang punya tanda petik seru dan sebagainya, itu harus baca begitu supaya Anda mengerti. Kalau Anda baca kayak baca di mana bulan, apa yang Anda baca, komat kamit dukun juga aja nggak ngerti, nggak bisa begitu. Ya, tinggalkanlah tradisi nenek moyang. Ya, masuk dalam pembaruan akal budi. Ya, Riyandi, oke. Berikutnya, Dominikson. Ini nama keren, Dominikson. Ya, jadi Dominik Pungana ini, Dominikson. Nah, begitu ya. Jadi sebentar. Shalom, selamat malam Pak Yosef. Shalom Dominik. Saya ingin tanya, apakah orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan akan terlepas dari keterikatan dosa lainnya? Yes. Dengan mantap saya katakan begitu. Ya. Karena apa? Pemutusan akan dosa masa lalu. Ini apalagi dibilangnya, atas dosa lama terus mengikuti dia sampai orang tersebut mengakui perlu pelepasan, maju terus ke dalam Kristus. Saya harus katakan, ini kadang-kala kerancuan pelayanan. Mestinya pelayanan pelepasan itu dilakukan sebelum orang terima Yesus. Semua bentuk pengakuan dosa itu dilakukan di awal. Jangan katanya sudah terima Yesus, sudah percaya, sudah lahir baru, pakai sudah baptis lagi, baptis sampai 2-3 kali bolak-balik. Tapi kemudian masih butuh pelayanan pelepasan, berarti tidak beres di dalam, ya di awalnya gitu loh. Mestinya orang kalau mau terima Yesus semua dosanya diselesaikan di awal. Minta ampun dari segala dosa, perdukunan, percabulan, perzinahan, okultisme, semua dosa-dosa akui, serahkan sama Tuhan, ampuni saya Tuhan. Dan seterusnya Anda berdoa, minta ampun, minta penyucian oleh darah Yesus, tengking semua roh nenek moyang yang baku ikut. Terus semua hal dosa diselesaikan di pintu gerbang. Ya, kalau kita bicara tabernakel itu ada pintu gerbang, di pintu gerbang, jangan bawa di kemah suci. Ya, apalagi mau masuk di ruangan maha suci, nggak boleh menghampiri Allah yang maha kudus dengan dosa, dengan hal-hal yang masih mengikat Anda bisa. Ya, tapi kalau bilang ada dosa turunan ikut-ikut, enggak, dosa keturunan sampai keturunan ketiga dan keempat itu akan melanda manusia yang tidak bertobat, yang tidak ada dalam Yesus. Tapi kalau orang sudah terima Yesus, Alkitab bilang yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita mengalami ciptaan baru sebagai manusia baru, bukan lagi manusia lama. Manusia lama lah yang menanggung dosa-dosa masa lalu kita, gitu loh. Tapi itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Nah, kita adalah ciptaan baru, manusia baru. Masa manusia baru menanggung dosa lama kita? Yang benar aja itu teologi yang gak benar, bro. Ya, teologi yang benar itu kita semua dosa-dosa kita sudah ditanggung, sudah dipakukan di kayu salib, gitu loh. Kita diciptakan menjadi manusia baru. Betul-betul baru gitu loh. Manusia lama kita sudah berlalu, sudah mati, dikuburkan. Yang dibangkitkan adalah manusia baru kita, saudara-saudara. Makanya mulailah dengan hidup baru. Bagaimana pedoman hidup baru? Alkitab yang Anda harus ikuti. Kebenaran ilahi, kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Jadi nggak ada, jangan takut. Itu kalau Mecal bilang setan, tapi setan terus bicara. Iya memang setan sampai Tuhan datang dia terus bicara, bujuk kau untuk bikin dosa.
supaya kau meninggalkan Yesus, bikin dosa dan segala macam. Tapi kau bukan lagi orang berdosa. Ingat ini ya, Pak Dominic Nixon. Kalau Anda sudah dalam Yesus, sudah ditebus oleh Yesus, statusmu bukan lagi orang berdosa. Ingat ini baik-baik. Masih banyak orang gara-gara ya sebenarnya mau merendahkan hati sih. Kita ini orang-orang berdosa, saudara-saudara yang kekasih. Dia berdoa bukan begini, Tuhan terima kasih, dia sudah berdoa dari ujung benua satu ke benua lain. Tutup-tutupnya bilang, ampunilah kami orang berdosa ini. Itu bukan merendahkan diri, tapi kebodohan di dalam doa. Ya kenapa? Tuhan tidak dengar doa orang berdosa. Tuhan dengar doa orang benar. Dan statusmu yang sudah ditebus oleh Yesus bukan lagi orang berdosa, tapi orang benarnya Tuhan. Engkau telah dibenarkan oleh korban darah Kristus. Kalau engkau tetap orang berdosa sekalipun kau sudah terima Yesus, apa gunanya Yesus mati di salib? Apa gunanya pengorbanan Yesus kalau engkau tidak diubahkan apa-apa, enggak menjadi ciptaan baru, percuma. Ya. Saya udah mulai tinggi nih, karena detik-detik terakhir. Tapi ini marah kudus. Oke, Ferdinand terakhir. Shalom Pak Pendeta. Pak tertarik soal aksesoris. Apakah seorang pendeta gembala jemaat harus menjaga penampilannya? Ya, tidak beraksesoris secara berlebihan. Mobil mewah dan aksesoris mewah. Termasuk jam Rolex tadi maksudnya kan? Ya. Aduh Ferdinand, yang gitu-gitu aja ale bahas. Ya, nggak, artinya gini. Penampilan apalagi bicara aksesoris itu tidak boleh berlebihan. Tapi manusia itu diciptakan dengan keindahan. Ada rasa seni di dalam diri seseorang. Termasuk penampilan adalah seni yang membuat alam tertarik lihat Anda loh, gitu loh. Ya. Tapi kalau Anda sebagai hamba Tuhan misalkan, lalu Anda tampil tanpa mengurus diri gitu loh. Tidak meriasi diri apalagi perempuan. Yeah. Nggak bisa, saudara-saudara. Anda juga harus tampil dengan baik, dengan indah. Karena Tuhan adalah Tuhan keindahan. Tuhan kita adalah Tuhan kebaikan. Tuhan kita adalah Tuhan kesopanan. Ini yang kecuali kau hamba Tuhan, tapi pakai anting di telinga, anting di hidung, anting di mulut. Ya, terus pakai celana robek-robek. Ya, lalu bilang ini adaptasi zaman kontekstual. Salah Bung, nggak begitu. Tapi jangan juga pakaian-pakaian yang mewah sampai puluhan juta, ratusan juta yang Anda bawa satu kali jalan. Itu juga nggak memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Yang sederhana aja. Ini saya pakaian sederhana, ya. Tapi harus rapi lah, apalagi hamba Tuhan toh. Nggak boleh pakai kalung tengkorak gitu. Ya enggak. Ya, enggak usah dibahas masalah itu Ferdinand, itu pernak-pernik. Aduh Ferdinand. Ya terakhir Chris, kita minta waktu 1 menit buat ditoleransi lah, kasihan juga ini yang sudah buang-buang pulsa nanti nggak dijawab lagi. Selamat malam Pak Joso. Malam bos. Pak Chris, pembahasan yang ringan tetapi menarik. Saya Chris, pertanyaannya bagaimana jika ada orang merasa hidup benar tetapi malah jadi aneh, terlalu ngeroh. Bagaimana itu Pak? Berarti ada salah ajaran. Sederhana aja Chris. Itu salah teologi itu. Mestinya orang semakin rohani Pak Chris, semakin natural dia. Semakin apa adanya, tidak bertopeng. Ya, dia apa? Saya kasih contoh nih. Saya di mimbar, di dalam kehidupan sehari-hari, di depan anak-anak saya, di depan istri saya, sama. Saya mau marah di mimbar, saya marah. Di kehidupan nyata saya bergaul begini model saya gitu loh. Saya nggak ada bilang kalau di depan orang saya muka malaikat, tapi kalau nggak ada orang muka setan. Nah, saudara-saudara, itu double, itu apa namanya, topeng. Orang yang rohani Pak Kris, jalannya masih injak tanah, masih rasa sakit kalau injak kerikil dan kaki telanjang. Banyak orang Kristen dia pikir dirinya rohani sampai jalan kayak pocong, kayak nggak injak tanah begitu loh ya. Jangan, dah. Semakin rohani seseorang, semakin natural, semakin low profile, semakin apa adanya dia. Oke? Nah, masih ada apa sudah? Beres? Nggak ada lagi? Ada pertanyaan? Nggak ada lagi. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya, nah, saudara yang kekasih, ini aduh sudah lewat jamnya ini. Terima kasih, kita punya operator murah hati, kita dikasih bonus 3 menit. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang barangkali tidak pas dalam pendengaran saudara, tapi percayalah
kebenaran ini yang saya sampaikan berdasarkan firman Tuhan untuk membawa kita kepada introspeksi diri dan mengawal kita dalam perjalanan hidup kita. Saya berdoa kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita dan memutraikan kebenarannya dalam hati dan pikiran kita dan menjadi rema suara Tuhan senantiasa dalam pengawalan hidup kita. Bagi Yesus Kristus Tuhan segala kemuliaan, dan kiranya Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati RPK, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.